Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Trianita dari PMT 6C. Pada video ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP beserta instrumen-instrumennya yang telah saya buat. RPP yang saya buat itu ada 3. Yang pertama, RPP untuk pembelajaran daring, RPP untuk pembelajaran luring atau pembelajaran jarak jauh, dan juga RPP untuk pembelajaran dengan tatap muka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika. Baik, yang pertama ada Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP untuk pembelajaran daring. RPP ini dibuat dengan format RPP 1 lembar, yang mana terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada bagian identitas, yang memuat identitas dari sekolah, yaitu saya buat untuk SMP atau MTS, dengan mata pelajarannya itu adalah matematika, untuk kelas 8 semester genap, dan alokasi waktunya adalah 1 kali pertemuan. Selanjutnya ada bagian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini saya buat berdasarkan materi yang saya ambil, yaitu materi statistika dengan di bagian ukuran penyebaran data. Tujuannya itu yang pertama, memahami konsep ukuran penyebaran data tunggal, yaitu nanti ada jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Selanjutnya yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data. Selanjutnya, di bagian kegiatan pembelajaran, ini ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian pendahuluan, ada bagian kegiatan inti, dan bagian penutup. Di bagian pendahuluan, kegiatannya itu guru menyapa peserta didik dengan memberikan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa bersama. Yang kedua, guru mengecek kehadiran siswa melalui Google Classroom. Yang ketiga, guru mengajak peserta didik bergabung dalam pembelajaran dengan menggunakan Google Meet. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan guru menyampaikan garis besar cakupan materi yang akan diajarkan atau yang akan dipelajari. Selanjutnya di kegiatan inti, yang pertama, guru menampilkan bahan ajar berupa PowerPoint yang berisikan materi pelajaran. Yang kedua, guru meminta beberapa peserta didik untuk menyebutkan tinggi badannya. Nah, dari data tinggi badan yang diperoleh ini, nantinya guru akan membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk dapat menemukan konsep dari jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Selanjutnya, peserta didik nanti diminta untuk menyampaikan hasil temuannya, dan peserta didik lainnya menanggapi ataupun memberikan saran. Selanjutnya di bagian penutup, yaitu guru dan peserta didik melakukan refleksi bersama sebelum mengakhiri pembelajaran. Di RPP ini juga terdapat bagian penilaian yang akan dilakukan oleh guru, yaitu terkait penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, ini adalah instrumen-instrumen dari RPP yang telah saya buat. Yang pertama ada lampiran penilaian dari sikap. Di sini penilaian dilakukan berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik. Dan yang akan dinilai oleh guru itu adalah dari aspek sikapnya, yaitu kedisiplinan siswa, keaktifan siswa, dan rasa ingin tahu siswa. Yang mana nanti akan diberikan angka-angka untuk skor akhirnya. Dan didapatkanlah penilaian sikap dari setiap peserta didik. Selanjutnya, ada lampiran penilaian untuk pengetahuan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan tes tertulis terkait materi statistika, yaitu ukuran penyebaran data. Di sini nanti akan diberikan 2 soal, yang masing-masing soal itu skornya adalah 5. Selanjutnya, ada lampiran penilaian dari keterampilan. Penilaian keterampilan ini dilakukan berdasarkan hasil dari kerja siswa atau hasil belajar siswa terkait materi statistika yang diberikan, yaitu nanti yang dinilai ada kelengkapan tugas, ketepatan waktu pengumpulan tugas, ketepatan pengerjaan soal, apakah benar atau salah, dan kerapian dari tugas yang dikumpulkan. Selanjutnya ini adalah bahan ajar berupa PowerPoint yang
ditampilkan oleh guru pada saat dilakukannya Google Meet. Di sini guru menyampaikan beberapa materi pelajaran yang akan disampaikan. Itu terkait jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Selanjutnya ini dia, guru meminta siswa untuk menyebutkan tinggi badannya yang nantinya ini akan dijadikan data untuk siswa dapat menemukan konsep-konsep dari jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Nah, jadi dari kegiatan pembelajaran Google Meet ini, selain guru memberikan ataupun menyampaikan materi, siswa yang di rumah juga melakukan kegiatan untuk dapat menemukan konsep-konsep dari ukuran penyebaran data ini. Jadi ini adalah RPP dan juga instrumen-instrumen dari pembelajaran daring. Selanjutnya, RPP atau rencana pelaksana pembelajaran untuk luring ataupun pembelajaran jarak jauh. Masih sama seperti yang tadi, RPP ini dibuat dengan format satu lembar, yaitu ada identitas, yaitu untuk SMP atau MTS, mata pelajarannya matematika, untuk kelas 8 semester genap, dan juga alokasi waktunya untuk 1 kali pertemuan. Untuk tujuan pembelajarannya masih sama, karena materi yang diambil juga masih sama, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajarannya, di bagian pendahuluan, yaitu guru melakukan home visit ke rumah peserta didik. Guru menyapa peserta didik dengan memberikan salam kepada peserta didik dan juga wali peserta didik. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan guru menyampaikan garis besar cakupan pembelajaran yang akan dipelajari. Untuk kegiatan inti, di sini guru memberikan bahan ajar berupa LKS. Guru memberikan permasalahan matematika yang dapat dibayangkan oleh siswa karena LKS yang dibuat itu berbasis RME atau Realistic Mathematical Education. Selanjutnya, guru membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk dapat menemukan konsep dari jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Peserta didik diminta untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam LKS, terdapat di dalam LKS. Selanjutnya, guru memancing dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Dan selanjutnya peserta didik menyampaikan hasilnya dan dilakukan diskusi terhadap hasil dari yang diperoleh dari peserta didik tersebut. Di bagian penutup, guru dan peserta didik melakukan refleksi bersama sebelum mengakhiri pembelajaran. Untuk penilaian yang dilakukan pada RPP ini, pembelajaran ini sama seperti RPP yang daring tadi, yaitu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, untuk instrumen-instrumennya, yang pertama adalah lampiran penilaian sikap. Masih sama, aspek yang dinilai itu adalah kedisiplinan siswa, keaktifan siswa, dan rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya, untuk penilaian pengetahuan, juga dilakukan tes tertulis terkait materi statistika ukuran penyebaran data. Yang diberikan itu ada 2 soal, yang masing-masing soal berbobot 5 skornya. Selanjutnya untuk lampiran penilaian keterampilan, ini terkait hasil dari belajar siswa dari materi statistika ukuran penyebaran data, yaitu kelengkapan tugas, ketepatan waktu pengumpulan tugas, ketepatan pengerjaan soal, dan juga kerapian tugas yang dikumpulkan. Nah, ini adalah bahan ajar yang berupa LKS yang dibuat oleh guru yang berbasis pendekatan Realistic Mathematical Education. Di sini memuat langkah-langkah pengerjaan LKS dan juga kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa untuk menemukan konsep-konsep dari jangkauan, kuartil, dan juga jangkauan interkuartil. Dan di akhir LKS ini diberikan evaluasi berupa soal yang dapat dikerjakan oleh siswa, yang nantinya dijadikan penilaian untuk pengetahuan siswa. Selanjutnya, RPP untuk tatap muka. Di sini juga saya buat dengan format RPP 1 lembar.
ada identitas dari sekolah untuk SMP atau MTS, mata pelajarannya matematika, untuk kelas 8 semester genap dan alokasi waktunya untuk 1 kali pertemuan. Untuk tujuan pembelajarannya masih sama, yaitu memahami konsep ukuran penyebaran data tunggal yang nantinya ada jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran, karena ini dilakukan dengan tatap muka, jadi dianggap dilakukan di sekolah ataupun di kelas. Yang pertama, untuk bagian pendahuluan, guru menyapa peserta didik dengan memberi salam dan memberi salam kepada peserta didik dan mengajak peserta didik untuk berdoa bersama. Guru mengecek kehadiran peserta didik yang biasanya dilakukan dengan absen. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan guru menyampaikan garis besar cakupan pembelajaran. Selanjutnya untuk kegiatan inti, ini sama dengan RPP luring ataupun pembelajaran jarak jauh karena bahan ajar yang digunakan itu berupa LKS. Jadi sama guru memberikan LKS, memberikan masalah matematika yang dapat dibayangkan oleh siswa karena berbasis RME, membimbing dan mengarahkan siswa untuk menemukan konsep-konsep. Selanjutnya meminta siswa untuk menyelesaikan masalah, kegiatan-kegiatan yang ada dalam LKS. Selanjutnya siswa menyampaikan hasil temuannya, hasil dari kerjanya, dan dilakukan diskusi dengan siswa lainnya. Di bagian penutup juga guru dan peserta didik melakukan refleksi bersama sebelum mengakhiri pembelajaran. Untuk penilaiannya juga masih sama, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lampiran dari ini adalah instrumen-instrumennya, yaitu lampiran penilaian sikapnya, yang dinilai itu kedisiplinan siswa, keaktifan siswa, dan rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya, untuk lampiran penilaian pengetahuannya juga masih sama, dengan menggunakan tes tertulis terkait materi statistika ukuran penyebaran data. Ada 2 soal dengan masing-masing soal berbobot 5 skor. Dan lampiran penilaian keterampilan, yaitu tentang mengenai hasil belajar siswa dari materi statistika ini. Kelengkapan tugas, ketepatan waktu pengumpulan tugas, ketepatan pengerjaan soal, dan juga kerapian dari hasil belajar yang dikumpulkan. Ini adalah bahan ajarnya berupa lembar kerja siswa yang berbasis RME atau Realistic Mathematics Education, yang masih sama dengan pembelajaran luring atau pembelajaran jarak jauh tadi. Sini ada langkah-langkahnya, ada berbagai macam kegiatan siswa yang dapat membantu siswa untuk menemukan konsep-konsep dari pembelajaran yang diajarkan. Selanjutnya ada evaluasi berupa soal yang hasilnya nanti akan dijadikan untuk penilaian pengetahuan siswa dan juga penilaian keterampilan siswa. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.